Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, 3-4 berita tadi kami sampaikan tentang urusan Ukraina dan Rusia ini luar biasa. 2 bulan lebih, Bang. Ini menyangkut makanan dunia pula yang mereka banyak hasilkan. Nampaknya ini akan tambah ramai di hari-hari ke depan ini. Kemarin saya lihat ada film juga Black Crab itu. Apakah ini sudah diprediksi atau peta apa yang sedang terjadi, Bang, dari pergerakan ini? Silakan, Bang, geopolitiknya. Ya, yang pertama apa yang disampaikan oleh CNBC hari ini itu sudah muncul dalam kajian saya di krisis kepemimpinan bahwa Barat decline, menurun pengaruhnya. Lalu kemudian terjadi pembentukan blok antara Rusia, Cina, Korea Utara, dan Iran. Dan Ukraina Timur memang bakal dikuasai oleh Rusia. Sementara Ukraina Barat dalam pengaruh NATO. Saya menyebutnya bukan sekedar perang dingin baru bahkan yang timbul. New Cold War, bukan sekedar perang dingin baru yang akan bermuncul, tapi apa yang saya sebut sebagai tetap accumulative power to the accumulative war. Ini akan istilah saya, perang ini akan berkepanjangan. Intensitas alutsistanya akan berkurang di perkiraan saya di awal Juni, intensitas alutsistanya, penggunaan alutsista, alat sistem pertahanannya. Tapi dari segi perang ekonominya, dari segi perang cybernya, itu akan tetap berlanjut. Jadi istilah saya memang perang ini berkepanjangan, dan itu berarti mempengaruhi kepemimpinan dunia. Makanya saya bilang akan terjadi krisis kepemimpinan dunia. Kenapa krisis kepemimpinan dunia muncul? Karena ketika Cina menggunakan dominasi perdagangan internasionalnya, jadi kan Cina sekarang mendominasi perdagangan internasional. Ketika itu betul-betul dia pakai sebagai senjata, dalam hal ini dia tinggalkan betul greenback, dan Iran serta Rusia betul-betul mempengaruhi posisi harga minyak internasional, sementara Timur Tengah juga tidak lagi mau sepenuhnya tunduk pada, atau tidak lagi sepenuhnya mau menggunakan greenback. Maka harga minyak akan terus naik. Makanya kemarin saya menyebut harga WTI sudah sampai $110 per barel, sementara Brent sudah sampai $113 per barel. Dan itu akan terus naik. Dan itu ditandai dengan inflasi Amerika dan Fed Fund Rate yang sekarang sudah 4,5% gitu. Dan ini akan terjadi lagi sampai 6 kali lagi tindakan ke depan. Apa artinya? Krisis kepemimpinan ini akan mempengaruhi krisis ekonomi dunia. Makanya tesis saya yang kedua, setelah krisis kepemimpinan akan ada krisis ekonomi. Saya menyebut sebagai menjemput krisis kalau saya menyebutnya. Artinya krisis energi akan mengakibatkan inflasi. Krisis pangan juga akan mengakibatkan inflasi. Permainan cyber akan sangat mungkin menentukan gitu ya. Dan pertarungan segitiga, pertarungan antara nilai tukar, suku bunga, dan inflasi akan terus tarik menarik dan tolak menolak. Dan kalau nilai tukar, suku bunga, inflasi terus terjadi, BI suka tidak suka akan naikin suku bunganya. Inflasi lagi. Dan itu berarti akan mempengaruhi tadi. Ketika greenback terpengaruh, maka dia akan mempengaruhi petrodollar atau black dollar, atau mempengaruhi juga yellow dollar, emas. Jadi antara dolar, energi, dan emas akan terus bergerak satu sama lain gitu. Saling menarik dan tolak menolak. Itu artinya komoditas strategis juga akan naik. Urusan minyak gorengnya kita belum beres ya, belum lagi yang lainnya. Iya, benar. Jadi, artinya situasi krisis, menjemput krisisnya harus dilakukan sekarang. Maksud saya harus ada antisipasi menghadapi situasi seperti sekarang itu. Dan saya nggak lihat itu repotnya. Nah, itu dia. Belum lagi menghadapi kalau Cina lagi
nekat masuk ke Taiwan. Itu kan sebuah rencana yang sudah didengung-dengungkan dari beberapa tahun yang lalu kan. Ini bakal tambah rame lagi nih akhir zaman ini. Begitu. Di 2018 mereka bilang sebenarnya pusat konflik ada di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, sebagaimana saya selalu mengatakan di Russell gitu ya. Iya, Kan saya ngomong di Russell udah berkali-kali gitu. Nah, kok Tapi meledak ketika di Cina sana? betul-betul merealisasikan dia masuk ke Taiwan, maka kan hari ini juga terjadi pembentukan blok. Jadi di YouTube saya menyebut pembentukan blok ekonominya itu sekaligus ngeblok dalam rangka memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Itu kelihatan itu. Di Asia yang terlibat itu Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Iya, itu mulai. Dan sejumlah negara Asia kecil yang tidak berani unjuk gigi, unjuk tampil, tapi ikut-ikutan ngeblok Barat, tapi nggak berani secara terbuka gitu. Contohnya tetangga sebelah gitu. Iya, kan Malaysia juga kemarin bilang kita sama lah sama Indonesia katanya urusan satu ini. Contohnya tetangga sebelah gitu. Tetangga sebelahnya bukan hanya Malaysia, yang sebelahnya lagi gitu. Oh gitu. Lalu sementara terjadi juga blok perdagangan yang dimana Cina ikut juga menentukan gitu. Iya. Itu artinya tadi bukan hanya blok militer tapi juga blok perdagangan, blok ekonomi akan kuat. Itu yang saya bilang nanti istilahnya New Cold War atau perang dingin baru itu tidak lagi sesederhana model perang dingin setelah perang dunia kedua, tapi dia lebih dahsyat gitu. Lebih dahsyat dan karena tadi akumulatif power, dia menggunakan kekuatan yang terakumulasi. Seluruh kekuatannya, segenap kekuatannya dioptimalkan dalam rangka mengoptimalkan peperangan dan mendominasi. Disitulah krisis dunia, krisis kepemimpinan dunia, krisis kepemimpinan internasional makin memuncak. Itu yang disebut oleh Imran Hussein sebagai eskatologi lahirnya Imam Mahdi gitu. Oh, kalau kita lihat memang banyak kepemimpinan yang agak ngedagal ya, mulai dari India juga di Timur Tengah yang unik-unik gitu. Ini kan mempengaruhi pula kebijakan-kebijakan mereka terhadap umat manusia di dunia. Ini apakah sebuah fenomena dan juga di Indonesia pun kita lagi pegel juga nih ngadepin beberapa pemimpin yang nampaknya bikin umat nguji kesabaran yang luar biasa, dari urusan LGBT lah, urusan apa ini merubah nama Isa Al-Masih menjadi Tuhan lah, wallahu alam. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihatnya, Bang? Kalau India diyakini tidak berpihak karena dia sadar juga dia punya hubungan baik dengan Rusia. Iya. Yang kemarin Imran Khan dijatuhkan itu karena takut berpihak kepada Rusia. Itu yang saya bilang masih tidak percaya 174 di parlemen itu sebenarnya keberhasilan kerja intelijen pihak Barat gitu. Sehingga jatuhlah si Imran Khan. Karena kebayang nggak kalau sampai Pakistan misalnya ikut mendukung Rusia, Cina dalam menghadapi Barat. Wah, itu kekuatan nuklirnya luar biasa. Luar biasa dan unik ya, setelah kejatuhan Perdana Menteri Pakistan ini langsung lembah Pansir pun bergerak. Nampaknya ini kan ada korelasi, Bang. Akan diacak-acak lagi nih Afghanistan sama mandornya entah siapa ini kan, begitu kan? Iya. Jadi bisa kita lihat itu begitu, dan makanya sebenarnya Muhdi ini cerdas sih kalau saya melihat Muhdi. Di satu sisi dia tetap menekan Islam habis-habisan gitu ya. Kan Muhdi ikut menekan Islam. Betul. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa dia menekan Islam. Tapi di sisi lain dia tetap mengambil sikap hati-hati ketika melihat situasi kepemimpinan internasional yang nggak jelas kemana arahnya. Dalam pandangan saya ini salah satu bentuk kecerdasan Muhdi ya. Bagaimana menghadapi situasi internasional gitu. Dia pandai menempatkan diri agar dia tidak terombang-ambing dari badai yang tidak jelas kemana arahnya, puting beliung nggak jelas begini gitu ya. Jadi kalau cerita Muhdi dan Pakistan, kalau cerita Timur Tengah misalnya, kalau cerita Muhammad bin Salman, Muhammad bin Salman juga mencoba genit-genit politik gitu. Nggak mau suruh produksi minyak. Iya, dia main-main juga nih Muhammad bin Salman, genit-genit politiknya juga dimunculkan gitu. Nah itu menunjukkan seperti saya bilang, mereka juga sudah mulai mempengaruhi penggunaan dolar.
dengan harga minyak yang mereka mainkan seperti itu gitu. Nah, balik ke Indonesia, ini yang parah Indonesia nih. Ini yang satu ngalor, yang satu ngidul kata orang. Sel, gimana Indonesia melihatnya Bang? Ini aja urusan minyak nih sudah triliunan keluar, tapi nggak turun-turun tuh harga minyak. Malah oligarki bilang kalau turun nanti bulan Juni lah, itu pasar dunia akan turun sendiri katanya. Waduh. Iya, begitu kita lihat harga WTI, West Texas Intermediate sampai $110. Ini kan sama seperti peristiwa Juli 2008, 14 Juli 2008. Jadi di bulan Juni kelihatan 110 pelan terus dia naik sampai $147 per barel, maka jatuhlah peperangan dagang dan kemudian peperangan energi, lalu kemudian menjadi peperangan dagang, energi, price war, perang harga energi, lalu menjadi industrial war atau trade war, lalu berlanjut menjadi cyber war, sebagaimana dimunculkan dalam perang keuangan, currency war, lalu menjadi perang ekonomi, dan hasilnya adalah Black Monday yang mukul Cina dan Rusia, tapi kemudian malah berbalik kepada Barat, gitu. Logikanya ringkas ceritanya gitu. Jadi kalau lihat dari 2008 ke 2015, yang Amerika sendiri tidak sadar bahwa ternyata ada arus balik untuk memukul mereka sejak 24 Agustus 2015 dan kejadiannya seperti Ukraina ini sekarang gitu. Ini kan arus balik nih. Swift code ditinggalin, dolar ditinggalin, IMF ditinggalin, WTO ditinggalin, Bank Dunia ditinggalin gitu. Nah, sementara Indonesia itu dalam kebingungan sebenarnya. Pertama karena problemnya keseimbangan primer tetap negatif. Di tengah yang namanya ada keinginan tetap membangun IKN pakai APBN, seperti juga membangun kereta api cepat pakai APBN gitu. Semua negara. Itu kan artinya memperbesar defisit. Itu kan berarti memperbesar defisit neraca pembayaran. Suka tidak suka, walaupun sekarang cadangan devisa sudah sampai $141,4 miliar. Tapi kan itu karena pencairan pinjaman gitu. Keseimbangan primer tetap negatif, neraca jasa tetap negatif gitu. Dan keberhasilan ekspor itu tidak dinikmati oleh yang namanya negara, tapi dinikmati oleh swasta. Jadi kalau dilihatnya begitu gitu ya, itu akan menggambarkan betapa sesungguhnya perekonomian Indonesia tetap, saya menyebutnya sebagai tidak akan pernah fundamental makro Indonesia itu kokoh, tidak akan pernah. Tadi karena nilai tukar, suku bunga, inflasi itu tidak sungguh-sungguh ditentukan oleh dalam negeri. Saya ulang ya, nilai tukar, suku bunga, dan inflasi tidak sungguh-sungguh ditentukan oleh dalam negeri. Kesannya saja ditentukan oleh dalam negeri. Nilai tukar sama dengan 1.400, 350. Inflasi 3% gitu misalnya. Lalu suku bunga 4,5% atau sekian persen gitu. Itu kan kelihatannya, tapi sesungguhnya tergantung oleh kekuatan pasar internasional. Tidak tergantung pada kekuatan domestik. Nah itu yang saya bilang semu dia, pseudo kalau pakai istilahnya, atau saya menggunakan sebagai false policy, kebijakan palsu. Karena memang governance-nya palsu kalau diambil dalam struktur itu gitu. Kalau diambil dalam struktur fundamental ekonomi makronya. Nah, ketika kita ngelihat beberapa isu itu diikuti dengan isu sosial gitu ya, misalnya soal penggantian istilah Tuhan. Itu kan sebenarnya gambaran bahwa tumpukan masalah tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dalam bahasa sederhana, sesungguhnya pemerintah tidak pernah punya prioritas. Anda ngebangun infrastruktur tidak menyelesaikan perbaikan ekonomi. Infrastruktur Anda tidak merelasikan antara sumber daya kemiskinan itu akan mengurang drastis enggak juga gitu kan. Sederhana kok. Harga logistik atau harga distribusi Indonesia tetap lebih mahal dari harga tetangga. Apa artinya? Infrastruktur gagal dibangun. Dia tidak memperbaiki kelancaran distribusi. Kan kalau kelancaran distribusi mestinya harga logistik turun. Harga distribusi turun. Ini kan enggak. Logikanya gitu. Jadi yang dibangunnya. Sementara sumber daya Anda nggak kuasai, produksi Anda nggak kuasai. Itu terjadi pada yang namanya minyak goreng. Itu makanya sebelum Joko Widodo sendiri mengatakan negara gagal, negara kalah, saya sudah ngomong duluan, nggak bakal menang ngadapin swasta dalam soal minyak goreng, nggak bakal menang. Karena PTP-nya cuma 3% dari total produksi nasional gitu. Iya luar biasa ketika negara kurang mempunyai kekuatan, ini kan menjadi sebuah fenomena. Jadi Indonesia Incorporated
akankah kita menengok seperti Amerika yang diatur oleh berbagai lembaga swasta, korporasi gitu, atau kiblatnya begitu, Bang? Ini saya baru saja memviralkan anti-oligarki, ya, Constitution of Economic in US gitu. Sebuah buku baru yang diterbitkan dari Harvard University, ditulis oleh Forbes dan kawan-kawan gitu, yang menyebut betapa oligarki itu memang mesti disingkirkan dalam panggung politik. Dan Amerika baru menyadarinya sekarang sesungguhnya sejak yang namanya Occupy Wall Street pada 2011 itu gitu. Dan menjadi buku Harvard yang sekarang Februari 2022. Dan kemudian mereka menyadari bahwa yang namanya ketimpangan tidak pernah teratasi, terbukti. Stimulus pada era Obama, stimulus pada era Biden tetap tidak mengatasi ketimpangan rasial dan ketimpangan ekonomi. Sehingga muncullah buku tadi gitu. Bahkan buku baru dari Thomas Piketty juga bicara tetap ketimpangan secara sejarah yang tidak pernah teratasi oleh Amerika. Dan sesungguhnya sejak Franklin D. Roosevelt hendak memperbaiki konstitusi dalam rangka mendekati sejahtera masyarakat, korporasi tetap menentukan, dan korporasi yang tetap menentukan adalah penguasa Federal Reserve. Wow. Jadi Dedengkot aja udah bilang begitu, dan dia tahu ini ada kesalahan. Mereka ngakuin. Itu buku baru itu. Itu buku baru yang Februari kemarin yang sudah saya viralkan ke beberapa teman gitu ya. Iya. Karena saya anggap akhirnya para intelektual Amerika juga lagi-lagi mengakui kesalahan pikir mereka gitu. Kan seperti biasa tuh mereka sedang mencari jalan keluar atas paham liberalisme kapitalisme mereka, liberalisme materialisme mereka gitu ya. Ya sesungguhnya tetap tidak akan pernah ada jalan keluar karena memang disesatkan. Jalan buntu terus yang ketemu ya. Jalan buntu terus. Istilah saya tersesat di jalan melingkar istilah saya. Oh jalan melingkar, lain bukan buntu ya. Melingkar artinya mengulangi kesalahan lagi gitu. Iya, kalau tersesat di jalan melingkar ya lu di situ-situ aja. Nggak pernah keluar. Makanya mereka kelihatannya maju gitu ya dari segi teknologi, tapi sesungguhnya menurun dari segi nilai. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah soal perdebatan aborsi. Sekarang ini, betul. Iya, perdebatan LGBT aborsi terus lanjut berjalan. Mereka tetap menuntut hak aborsi. Iya, wah lagi rame sekarang di sana. Pembunuhan bayi kan? Betul. Iya. Jadi artinya itu kan mundur seperti cerita zaman Fir'aun. Balik. LGBT-nya cerita seperti Nabi Lut. Itu kan mundurnya jauh banget, nggak ada kemajuan gitu. Dan kita mau coba-coba ke arah sana lagi tuh dengan vlognya Deddy Kobuzer apa Deddy Kobuzer. Kemarin tuh MUI pada teriak-teriak. Tapi memang itu fenomena di masyarakat yang ada. Tapi kan sebuah ketika kita mempublikasikan atau mendeklar bahwa kesalahan itu jadi kebenaran, ini yang jadi masalah itu kan, begitu kan Bang? Pasca yang namanya post truth namanya, jadi post truth, jadi itu kan isinya sesungguhnya mau bicara tentang kebenaran yang sejati atau kebenaran palsu. Tesisnya post truth itu kan sesungguhnya begitu. Jadi mereka the truth genuine-nya gitu ya. The truly-nya seperti apa? The truth false-nya itu seperti apa? Mereka sebenarnya sudah masuk dalam kerangka itu. Di sini mereka terjebak. Mereka tidak akan pernah menemukan kesejatian akan kebenaran sepanjang basisnya materialisme. Tapi mereka meyakini bahwa kebenaran materialisme itu sebagai yang hakiki. Itu yang masalah. Jadi perdebatan besarnya adalah mereka meyakini kebenaran hakiki itu pada materialisme, bukan kebenaran hakiki itu pada keilahiahan. Jadi mereka mencintai dunianya luar biasa karena kebenaran materialisme yang hakiki, bukan kebenaran keilahiahan yang mereka junjung tinggi. Kan kalau pakai perspektif Al-Quran dan hadis adalah kebenaran keilahiahan. Saya ini shortcut ya karena saya tidak ingin terjebak dalam perdebatan atau pemikiran diskusi ecek-ecek gitu ya. Saya tampil di beberapa tempat tidak lagi berdiskusi tentang
instrumentasi fungsi udah saya tinggalin hampir sekitar 10 tahun ini gitu ya. Di daging khasnya aja, betul. Karena buat saya kalau perdebatan sekedar fungsi instrumentasi, perdebatan sorry to say ya, perdebatan tukang. Iya. Padahal kita berdebatnya di desain gitu. Di desain dan di sipilnya, nanti baru kemudian tukang tinggal ngerjain kan gitu ya. Saya nggak mau berdebat soal tukang gitu. Gimana nih desainnya Bang? Kak mau jadi apa ini sebenarnya? Nah itu maksud saya. Ketika kita masuk pada perdebatan desain atau diskusi soal desain, sesungguhnya kan gangguan, kalau istilah saya, gangguannya kan muncul sejak yang namanya 10 November 45. Di mana Indonesia mampu mengalahkan sekutu kan, dan itu kan menunjukkan bahwa kekuatan Islam luar biasa. Takbir. Artinya sesungguhnya ketika yang namanya Eropa menyebar ke seluruh dunia disebabkan kemenangan menjatuhkan Turki, kan kata kuncinya adalah jatuhkan Islam di seluruh panggung dunia. Jadi ketika Turki Utsmaniyah dijatuhkan, tesis besar dari London adalah jatuhkan semua kerajaan Islam di dunia. Nah, Islam itu diserang habis-habisan di kerajaan di Indonesia. Itu kan sejak yang namanya Belanda, datang Portugis, datang Spanyol, datang Belanda, datang Jepang. Kalau Jepang tidak dalam konstruksi agama dia. Tapi kalau semua yang dari Eropa itu motifnya motif agama sesungguhnya. Nah, puncaknya adalah 10 November 45 ternyata tidak pernah bisa dijatuhkan. Memang mereka menguasai sejaknya namanya kemenangan perang datang bergeser kemudian menjadi Belanda datang kemudian bergeser menjadi VOC, lalu muncul sejumlah perusahaan, lalu kemudian mereka kalah oleh Jepang, lalu kita memerdekakan diri, dan kemudian mereka pukul balik dengan menunggangi sekutu dan ternyata mereka terpukul. Lalu muncul perdebatan pengakuan soal kedaulatan antara Indonesia dengan Belanda. Muncul pihak ketiga seolah-olah menengahi tapi kemudian menunggangi. Menengahi. Muncul pihak ketiga yang kelihatan yang menengahi atas perintah PBB tapi sesungguhnya menunggangi. Apa indikatornya? Apa buktinya? Lihat kesepakatan KMB itu. Gitu. Kan itu konsepnya datangnya dari State Department. Gitu. Apa indikator berikutnya? Indonesia tidak menerima dana Marshall Plan, yang terima adalah Belanda. Nah, itu. Dari situ pertarungan itu sesungguhnya kelihatan betapa sesungguhnya Indonesia, umat Islam Indonesia itu didikte. Kenapa? Karena KMB yang pertama adalah soal utang, dan itu berarti main persepsi. Kenapa? Karena nilai tukar itu sudah dimainkan. Kan utangnya dalam bentuk gulden. Itu. Bentuk gulden utangnya. Dan disandera itu kesalahan mereka. Mereka nyerang kita kalah, terus mereka ngebebanin pembiayaan serangan itu ke kita. Itu lain sama Jepang kan, ya, malah kita dipaksa untuk tunduk pada IMF. Itu berarti pada permainan suku bunga. Yang ketiga mereka maksa yang namanya korporasi asing tetap bebas beroperasi. Itu berarti invasi barang. Invasi modal. Jadi ada invasi persepsi dalam persoalan nilai tukar, itu riba pertama. Yang kedua kemudian IMF, itu juga riba. Yang ketiga adalah invasi barang. Jadi invasi bentuk keuangan dan invasi bentuk barang itu terjadi sejak KMB. Hingga hari ini. Disempurnakan lewat Undang-Undang 2507 dan Undang-Undang 38 2008. 2507 tentang penanaman modal. 38 2008 tentang yang namanya Asian Charter berbasis cara berpikirnya Partai Demokrat Amerika. Apa itu? Trans-Pacific Partnership. Nah, ketika sampai pada situ, kata kuncinya adalah menjungkir balikan pemikiran keilahian menjadi sepenuhnya materialisme. Itu di Indonesia. Begitulah dikumpul. Dan repotnya, sebagian umat Islam yang tidak sadar itu menikmati itu, terperangkap di situ. Maaf ya kalau saya bilang terperangkap itu. Apa indikatornya? Sebagian besar penikmat riba adalah umat Islam di Indonesia. Iya. Motor dan kita tidak menyelesaikan soal riba. Padahal kata kuncinya diselesaikan dulu soal riba. Kata kunci riba berarti masuk dulu ke hutang melihatnya gitu. Nah, pada saat yang sama hutang terus meningkat sehingga akhirnya ini istilah saya sampai 27 juta per bayi sudah tertanggung gitu. Karena kan itu menjadi image kalau orang dipercaya itu harus punya utang, itu kan jadi pusing gitu kepala kita di logika terbalik. Nah, itu kesalahan yang mendasar sekali. Anda dipercaya dengan berutang, padahal kepercayaan Anda bukan di situ sesungguhnya. Nah, Anda sudah dijadikan budak. Nah, itu. Itu yang disebut sebagai ultra neoliberal. Ultra neoliberal sebagai kata kunci dari ultra materialism. Anda dipakai sebagai budak, tapi Anda tidak merasa sebagai budak. Itu ultra. Gitu ngelihatnya. Ada yang bilang susah maju bang kalau nggak pakai pinjaman, nanti bagaimana kasih orang kita. Itu yang persepsi yang mesti dirubah kan gitu. Iya, siapa bilang salah banget itu. Itu Itu kan menunjukkan kegagalan kerjasama
Iya, kerjasama. trust. Jadi inal mu'minina Ikhwannya itu hilang. Basicnya itu yang hilang begitu, Bang. Iya, betul. Nah, tadi Bang Ihsanuddin Nursi mengingatkan tentang Turki Utsmani. Kalau tidak salah 1925, 3 tahun lagi kita ini memasuki 100 tahun ya, 2025. Sedangkan 2 tahun lagi kita akan pemilu. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi bisa lihat futuristik? Percayakah dengan putaran 100 tahun, Bang? Atau apa yang akan terjadi? Bagaimana, Bang? Saya sudah menyampaikan sekitar 1,5 bulan lalu, saya sudah menyampaikan menurunnya dominasi Barat. Wah. Itu siklus satu abatannya menurunnya dominasi Barat. Artinya Blok Timur, sebenarnya mereka sudah tulis di awal abad 21. Bagaimanakah mereka melihat masa depan matahari terbit dari timur, istilah mereka. Sunset from the east, mereka bilang. Sunrise from the east, mereka bilang. Itu ada bukunya, saya ingat banget, dan saya kebetulan mereka sudah bikin kajian bahwa matahari betul-betul akan terbit dari timur. Artinya perekonomian, kekuatan dunia akan datang dan mulai dari timur. Timurnya mana? Waktu itu mereka melihat memang potensial ada di Cina, sehingga buku kajian tentang Cina muncul terus-menerus itu di awal abad 21, di penutup abad 20 dan di awal abad 21. Kalau kajian dari buku yang saya punya gitu ya. Sampai akhirnya kejadian ketika Cina betul-betul memenangkan perang dagang dan kemudian bisa bertahan dan sekarang malah mendominasi perdagangan dunia. Nah, pada saat yang sama, kalau kita banding-bandingin soal persenjataan, saya juga pernah bikin dalam kajian saya, dalam presentasi saya di satu tempat gitu, membandingkan kekuatan persenjataan termasuk perbandingan hulu ledak nuklir gitu ya. Memang hulu ledak nuklir masih dikuasai, didominasi oleh Barat. Tetapi dengan terakhir Korea Utara di musim pandemi juga terus-menerus melakukan uji coba intercontinental ballistic missile-nya, itu mengkhawatirkan Barat. Karena jarak tempuhnya sudah seperti saya bilang berkali-kali dirasil, nama mereka Korea Utara menyebutnya sebagai Hwasong. Dengan jarak jangkau 6.500 km sampai dengan 8.000 km. Itu berarti dari Pyongyang sampai tembus ke Alaska sana, sehingga New Zealand pernah bikin simulasi tentang diserangnya negeri mereka oleh Korea Utara gitu. Dan alarmnya bunyi ke seluruh penjuru negerinya gitu. Dan itu dirisaukan kemarin oleh Trump. Kok lu kan dialog sama gua, kenapa lu coba lagi bikin kayak gini gitu. Kan terjadi dialog di penduduk Singapura ya. Trump, tapi kemudian dicuekin gitu. Nah, itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya decline-nya Barat, menurunnya dominasi Barat itu pada saat yang sama menguatnya posisi Timur gitu. Jadi baik dari persenjataan maupun dari segi itu posisi Timur terus mencoba ngebandingin. Maka mereka kemudian memasalahkan belanja anggaran. Itulah yang kemarin dimasalahin oleh Donald Trump terhadap anggota-anggota NATO yang belanja pertahanannya di bawah 3% terhadap PDB. Trump marah. Sekarang itu juga pernah saya ungkapin di Rasil, itu juga pernah saya sampaikan di beberapa pemikiran. Industrial militernya nggak jalan Amerika ini. Iya betul, industri militernya nggak sepenuhnya kuat gitu. Karena ketika kita bilang industri militernya nggak jalan, bukan nggak jalan tapi tidak sepenuhnya. Maksimal. Data saya menunjukkan satu-satunya negara yang tidak pernah mengimpor persenjataan adalah Amerika, termasuk Rusia tentunya. Jadi 2 negara yang tidak pernah mengimpor senjata. Amerika dan Rusia kalau melihat kayak gitu. Nah, siklus satu abad ini bukan sekedar ditandai pada menurunnya dominasi Barat, bukan sekedar munculnya kekuatan baru dari Timur dalam hal ini oleh Cina gitu ya, tapi juga munculnya satu nilai-nilai baru di mana materialisme makin tidak mampu menjawab keadaan, makin menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemikiran materialisme yang sesungguhnya pernah dinyatakan oleh Joseph Schumpeter pada tahun 70-an ketika Amerika dipukul oleh embargo minyak oleh kawasan Teluk Tengah gitu ya, Timur Tengah gitu. Itu disampaikan oleh Joseph Schumpeter yang ternyata berulang-ulang kemudian diulang lagi oleh Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs dan kawan-kawan, bahkan terakhir oleh Forbes sekarang gitu. Betapa rapuhnya sistem mereka. Itu membuktikan bahwa materialisme itu tidak akan pernah tangguh. Jadi kajian mereka sendiri, kalau
kita tidak menggunakan model dulu Al-Quran sebagai bahwa setan itu sesungguhnya lemah ya, An-Nisa 76. Tapi bukan itu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah metode cara berpikir realisme atau metode berpikir materialisme itu sesungguhnya memang lemah gitu. Dan ini jadi kenyataan selama 1 abad, itu yang kita dapat. Sayangnya tidak serta-merta dijawab oleh kekuatan keilahian. Nah gitu maksud saya. Itu yang belum saya lihat. Jadi makanya ketika yang namanya COVID menyerang, vaksin menyerang habis-habisan, lalu kemudian umat Islam yang katanya punya Al-Quran dan hadis sebagai jawaban lengkap atas kehidupan, tapi kenapa tidak punya jawaban gitu? Iya, ini. Jadi artinya ketika kita lihat perang alutsista mulai berimbang, kemudian kekuatan perdagangan diambil oleh Timur, tapi pada saat yang sama menurunnya materialisme di kalangan mereka itu tidak diikuti oleh yang namanya kekuatan keilahian di kalangan Islam. Ini ngerekamnya jangan tanggung-tanggung dong. Udah dari tadi Anda merekam kok. ya, luar biasa. Ini Bang Chandra mau bilang, tapi kan umat Islam sendiri kan berkeping-keping. Kita aja yang teriak-teriak untuk Islam yang satu. Ini kan susah Bang. Yang jadi masalah kan ketika memang sengaja dipecah umat ini untuk tidak bersatu gitu. Saya melihatnya konstruksi pecah belah itu kan memang dikehendaki oleh setan gitu ya. Kalau pakai Al-Quran gitu, umatmu akan terpecah-pecah gitu ya. Dan hanya aku yang bisa menyatukan hati, artinya Allah gitu ya. Kalau setan memang arahnya memecah belah. Jadi tesis setan terhadap Islam selalu adalah tesis pecah belah gitu. Kalau saya melihatnya. Sementara kalau kita ambil dari ini pentingnya persatuan. Hanya aku yang bisa menyatukan hati kamu gitu, hati kalian gitu. Nah, dari sana kita ngelihat bahwa sesungguhnya pemahaman kita tentang ajaran menjadi punya problematik besar sepanjang tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi kembali kepada pendapat ulamanya, pendapat para pemikir-pemikirnya. Itu yang menyebabkan kita tidak mampu menyelesaikan masalah karena kita bangga dengan kelompok kita bangga dengan pemikiran ulama kita tanpa mau menyatukan bersatu gitu. Pada saat yang sama, model pembelajaran Al-Quran hadisnya itu kuat dalam metode barat. Saya ulang ya. Ini kata kunci nih. Kata kunci saya ngomong. Pada saat yang sama, metode pembelajaran Al-Quran dan hadisnya mengambil metode pembelajaran barat yang sesungguhnya tidak akan sampai pada akar masalahnya. Kenapa? Karena baratnya sendiri menutup-nutupi bagaimana mengorek sumbernya. Sehingga ketika kita belajar tentang kedalaman bahasa Al-Quran, yang terjadi yang berkembang cuma di 2 universitas di Barat. Cuma di 2 universitas. Dan tempat lain tidak terjadi gitu. Ada juga universitas di Israel yang begitu demikian rupa mengkaji bahasa sedemikian dalam tentang bahasa-bahasa Al-Quran sampai sedemikian jauh. Karena kan melihat Al-Quran sangat tergantung pada ilmu kita. Kalau ilmu kita ilmu SD, ya kita cuma mampu melihatnya SD. Kalau ilmu kita sudah di atas itu, tentu akan mendapat kedalaman luar biasa. Itu karenanya Allah menantang kalau kamu bisa bikin seperti ini dengan tintanya dari 7 lautan dengan pohon kelapa sebagai penanya, kamu nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena sangat tergantung sekali pada ilmu kita untuk melihat Al-Quran dan hadis itu. Gitu. Luar biasa. Nah, saya mengatakan di sini level pendidikan kita menjadi masalah di Indonesia ini. Level pendidikan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Misalnya ketika saya menerjemahkan Al-Imran 190, 191 sebagai bentuk Great Reset untuk Great Awakening. Mereka mengambil istilah Great Reset. Bill Gates itu menggunakan konsep Great Reset adalah Great Resetnya Al-Quran. Tapi isinya adalah materialisme lewat vaksin dan COVID. Sebenarnya konsep itu datang dari Al-Quran. Great Awakening-nya, kebangkitan besarnya itu sesungguhnya Al-Quran. Gitu. Tapi diambil oleh mereka gitu. Iya, ini ke leadership juga metodologi pembelajaran itu maksud saya. Ya, karena memang di negeri jangan jauh-jauh lah. Indonesia sajalah bagaimana membaca Al-Quran aja tuh 50%, hampir ya 40 sekian persen belum bisa, belum lagi mengerti artinya, belum lagi menjalankannya. Kalau mempunyai leadership yang benar-benar ketuhanan yang Maha Esa, harusnya kan bisa. Anak SD harus bisa baca Juz Amma semua, kalau nggak lulus. Harusnya bisa kan kalau. Apalagi SMP harus mengerti Al-Quran. Wah, luar biasa itu. Kalau kejadian, tak kapan Bang. Itu karena kita sendiri tidak konsisten dalam menjalankan tujuan pendidikan. Kita tidak dalam cetak biru memenuhi tujuan pendidikan. Ya ini terbentuknya, terciptanya
pendidikan yang berakhlak mulia dan beriman bertakwa. Itu kan tujuan pendidikan itu. Dan ternyata akhlak mulianya tidak dalam kurikulum. Beriman bertakwanya tidak ada dalam kurikulum secara benar, bahkan sekarang tidak disingkirkan. Disingkirkan. Ya salam. Artinya sesungguhnya kita bukan maju loh kalau perspektif kayak gitu. Kalau saya ngambil contoh bagaimana London, bagaimana Washington gitu ya, dalam pergerakan menuju keilahian dan meninggal kematerialismean gitu ya. Materialisme mulai dikurangi, tapi sikap spiritualisme atau keilahian itu makin meningkat. Itu kan mestinya terjadi pembelajaran mendalam bagi umat Islam Indonesia. Bahwa ternyata orang-orang yang berpikir jauh itu malah berpikir tentang hebatnya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran, dan kita kemudian tidak memahami itu dengan baik. Iya, dengan buktinya banyaknya mu'alaf yang luar biasa di negeri-negeri mereka, ya luar biasa. Bukan sekedar banyaknya mu'alaf, tapi betapa banyak kejadian-kejadian yang mereka munculkan itu mereka dapatin di Al-Quran. Oh ini di Al-Quran kata mereka. Oh ini bisa begini gitu. Misalnya cerita berpikir tentang Bill Gates yang membeli lahan pertanian habis-habisan gitu ya, besar-besaran dia bikin. Itu kan karena kesadaran akan terjadi food crisis dari situasi dunia yang tidak jelas. Itu kan ngambil contoh Nabi Yusuf. Iya, 777. Ada semuanya di literasi kalau mau baca. Jadi lagi-lagi problematiknya kalau di Indonesia bukan sekedar ketidakmampuan, tapi metodologi pembelajarannya bukan cuma sekedar metode ikraknya, metode ibrohnya, metode tilawahnya, tapi lebih dalam lagi relasi dari model ikro. Kalau ikro kan sudah sampai pada posisi nanti panggilannya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir gitu, panggilannya sampai akhirnya betul-betul melakukan dakwah secara terbuka dan hijrah lalu kital gitu ya kalau itu. Tapi kita paling tidak memahami bahwa sesungguhnya Al-Quran itu punya metodologi sendiri dalam melakukan pembelajaran. Jadi jangan ikuti metodologi Barat, gitu maksud saya. Salah satu contohnya adalah berkali-kali saya bilang di Rasil, dipisahkannya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Padahal Al-Quran itu untuk dunia, agar selamat tidak akhirat gitu. Harusnya jadi kurikulum ya. Kenapa dengan antara ilmu agama sama ilmu dunia? Itu kan berarti kita ngikuti cara berpikir dipisahkannya gereja dengan negara kan. Dampak dari dipisahkannya gereja dengan negara dalam cara berpikir mereka itu adalah dipisahkannya pembelajaran agama hanya di rumah-rumah ibadah, sementara di luar adalah ilmu dunia. Kan gitu dipisahkan. Itu karenanya sholat cuma terjadi di masjid, kedua sholat nggak ada dampaknya. Korupsi kan. Ketua DKM kantornya jadi biang korupsi juga, itu yang jadi masalah. Aduh. Dan kalau udah korupsi senyum-senyum dan tetap bangga karena duit korupsinya gede gitu. Dan buat sedekah pula sebagian, itu yang jadi masalah. Luar biasa, 8.41 Bang Ihsanuddin Nursi. Waktu pula yang harus memisahkan kita. Ini mempunyai pendengar selalu ingin menunggu. Terbukti YouTube-nya Bang Ihsanuddin Nursi kalau sudah tutup nanti sore kita naikkan tuh langsung dikomentari oleh ratusan bahkan ribuan orang. Terima kasih Bang pagi hari ini menemani kita. Paling tidak begini saya ingin mengatakan, saya terus terang saya ketemu dengan sejumlah petinggi selama 1 minggu sebelum Idul Fitri dan 1 minggu setelah satu Syawal gitu ya. Saya ketemu dengan sejumlah petinggi negeri ini. Apa yang mereka saya menyampaikan kerisauan saya gitu. Dan dalam pertemuan saya dengan para petinggi itu saya dengar orang-orang tadi kajiannya masih kajian tukang istilah. Tukang itu kajian tukang. Tapi saya nggak bilang itu kajian tukang. Saya langsung melompat ke dalam kajian apa yang saya sebut sebagai kajian-kajian strategic value gitu, nilai-nilai strategis. Dan kalau sampai pada pertemuan strategic value, maka kita mesti tahu bahwa kita tidak boleh terperangkap terjebak dalam cara pandang mereka, dalam metodologi mereka, dalam analisis mereka, dalam referensi mereka gitu. Nggak boleh tuh kita terjebak dalam kayak gitu. Lalu kemudian juga dalam bentuk mencari pembuktian dari mereka. Karena sesungguhnya ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madinah, sesungguhnya kita memang sudah punya metode sistematik, analitik dan pembuktian secara konkret di Al-Quran dan di hadis. Nah, saya berpendapat metode-metode seperti itu tinggal diaplikasikan sebagai teropong melihat kenyataan di dunia.
Gitu. Sehingga tidak dipisahkannya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Nah, kebanyakan kiai kita bilang enggak, metode belajarnya mesti begini. Apalagi mereka maaf ya, yang betul-betul sungguh-sungguh lulusan dari negara sana gitu. Wah, pokoknya udah cara pandangnya udah begitu gitu. Ya munculnya kemudian pemahaman harfiah gitu, pemahaman letterlek gitu. Padahal Al-Quran itu dahsyat luar biasa. Jadi ada kerisauan saya yang amat sangat gitu di Ramadan kemarin, dan kemudian dalam saya ikuti beberapa silaturahim di beberapa petinggi gitu ya. Kerisauan saya yang amat sangat mendalam. Saya makin gusar gitu. Jadi kok nggak kelihatan menjawab persoalannya gitu. Saya di sini saya nggak lihat, kok nggak punya kelihatan pemikiran antisipatif gitu. Padahal kalau kita memang seorang yang cerdas, seorang yang betul-betul pegang Al-Quran, kita pasti punya sikap antisipatif. Pasti. Karena Allah memberikan ilmu itu dalam Al-Quran. Bukan karena kemampuan membaca ke depan, tapi sikap antisipatif gitu. Kenapa? Ya itulah auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sepele aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim aja sama Rabbi a'udzubika min hamazatis sayyidikan wa a'udzubika rabbi au yadur, itu ke depan ngelihatnya gitu. Hari ini dan ke depan, cara pandang ke depan itu yang diajarkan di balik itu. Sampai kata ulil albab itu juga ngelihat ke depan. Jadi menurut saya di penutup dialog kali ini gitu ya, di dalam suasana masih tetap status awal, suasana masih takabambahu minawankum takabal yakrim. Yuk kita gunakan Syawal ini betul-betul untuk meningkatkan, kata Syawal kan meningkatkan gitu ya. Kita tingkatin yang kemarin. Supaya kualitas pemahaman kita, kepatuhan kita, ketertundukan kita, konsistensi kita, keistiqomahan kita, qanaah kita, itu makin berkualitas. Itu penutup saya. Insyaallah. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan saya memohon ampunan serta maghfirah dari Allah gitu ya. Dan sekali lagi mohon maaf, dan kalau benar itu sepenuhnya karena kehendak Allah semata, bukan karena saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.